Bab 238. Kak, itu. Raya buru-buru menunjuk banner yang dipajang di pinggir jalan tersebut. Oh, iya. Raihan menghentikan laju mobilnya. Ia menepikan mobilnya untuk menghubungi nomor telepon yang tertera. Letaknya gak jauh dari sini, kata Raihan setelah mengakhiri pembicaraannya di telepon. Ia pun kembali mengemudikan mobilnya sesuai petunjuk arah yang dikatakan orang tadi lewat telepon. Tak sampai berpuluh-puluh menit, mobil itu sampai ke tempat yang dituju. Namun, karena letak kos-kosannya masuk sedikit ke dalam gang, jadilah mobil diparkir di pinggir jalan lalu mereka berjalan kaki menuju kos-kosan yang jaraknya tak lebih dari puluhan meter. Di gerbang kos-kosan, mereka dicegat oleh petugas kos-kosan yang menyambut mereka dengan ramah. "Saya yang telepon tadi," kata Raihan. "Oh, iya. Mari, saya perlihatkan kamar kosnya," timpal petugas kosan tersebut sambil mengajak mereka memasuki area kos-kosan yang lumayan luas. "Ini kamar yang kosong. Silakan bisa dilihat-lihat dulu," lanjut petugas kos setelah sampai di kamar kosong yang pintunya langsung ia buka lebar-lebar. Di dalamnya memang sederhana. Hanya ada satu tempat tidur kecil sama lemari plastik. Tapi kamar mandinya sudah ada di dalam. Petugas kos kembali menjelaskan. "Bagus, nyamanlah kalau untuk tinggal sendiri," tutur Raya pelan. "Nis, silakan lihat-lihat. Kan kamu yang mau menempati. Jadi harus kamu yang merasa cocok dan nyaman," ujar Raihan pada Nisa. "Iya, Nis. Sok atuh lihat-lihat dulu. Masuk saja. Lihat sekalian kamar mandinya." Mang Yusuf turut berkomentar. "Iya, Mbak. Silakan masuk saja. Dilihat-lihat dulu semua bagiannya," titah petugas kos karena mereka masih berdiri di depan kamar kosong tersebut. Nisa mengangguk lalu melangkah masuk. Bola matanya bergulir ke kanan dan ke kiri memindai ruangan dengan ukuran 4 kali 4 meter tersebut. Tak lupa ia juga membuka pintu kamar mandi untuk melihat. 81. Bagaimana keadaan kakus yang baginya merupakan hal penting dalam tempat tinggal. Setelah memeriksa semuanya dia kembali keluar. "Bagaimana, Nis?" tanya Mang Yusuf. Nisa. "Pikir-pikir dulu ya, Pak," jawabnya nampak belum yakin. "Baiklah. Nanti kita kabari lagi ya, Pak, jadi atau tidaknya." "Terima kasih," tutur Raihan pada petugas kosan. "Siap, ditunggu kabar secepatnya. Karena kamar di sini jarang ada yang kosong dalam waktu lama. Paling bertahan 1 minggu saja sudah ada yang ngisi," timpal petugas kosan. "Gimana, Nis?" Raihan bertanya pada Nisa sebelum kembali memutuskan. "Gak apa-apa. Kalau keduluan yang lain, mungkin belum rezeki," jawab Nisa. "Baiklah. Kami permisi dulu kalau gitu. Assalamualaikum," tutur Raihan mewakili undur diri. Mereka semua pun kembali ke mobil. Melanjutkan perjalanan untuk mencari kos-kosan berikutnya. Kali ini, Raihan menuju kos-kosan rekomendasi dari temannya. Yang ini kayaknya lebih nyaman. Tapi yang resikonya lebih mahal juga, tutur Raihan saat sampai di lokasi kos-kosan kedua. "Sepertinya enggak dulu, kalau mahal. Saya gak mau membebani Bapak selama belum mendapatkan pekerjaan," tutur Nisa. Padahal mereka belum sempat melihat-lihat isi kamar di dalamnya. "Jadi gimana?" tanya Raihan. "Gak usah jadi aja," jawab Nisa lagi-lagi menolak.
Mereka pun kembali ke mobil meski Raihan merasa segan dan malu karena tak jadi memasuki kos-kosan itu. La pun langsung menghubungi temannya dan meminta maaf sambil menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Keberatan dengan harga yang ditawarkan. Padahal yang pertama tadi enak loh, nyaman. Harganya relatif murah juga. Meski sedikit sempit tapi lumayan untuk tinggal sendirian, tutur Raya memberikan pendapat. Lumayan jauh dari jalan besar, Mbak. Mobil juga gak akan masuk. Kalau pakai Grab juga kayaknya gak akan sampai ke dalam. Cuma sampai jalan besar aja, jawab Nisa memberi alasan. Kalau now yang terjangkau mobil, harusnya cari klaster atau perumahan bukan kos-kosan, gumam Raya yang hanya bisa mengatakannya dalam hati. Ia memang tak ingin ikut campur urusan orang lain tapi gemas juga ingin ikut berkomentar. Sekarang kemana, Kak? Tanya Raya pada Raihan yang sudah kembali mengemudi. Ke arah taman kota aja sepertinya. Semoga saja di sana ada. Kan di sana banyak banget toko-toko yang karyawannya dari luar kota juga, timpal Raihan. Oh iya. Raya menimpali singkat. Selanjutnya ia kembali menikmati perjalanan di sore hari yang cerah hingga jalanan pun padat merayap. 82. Di tempat parkir khusus taman kota, Raihan menepikan mobilnya. Ia lalu keluar disusul yang lain. Menghampiri seorang petugas parkir yang usianya tak lagi muda. Pak, selamat sore. Maaf saya mau tanya tentang kos-kosan lokasi sini di sebelah mana saja, ya? Tanya Raihan pada tukang parkir tersebut. Oh, di sini lumayan banyak tempat kosan. Tinggal masuk saja ke gang. Gang ini, gang itu, yang sebelah sana juga ada. Tapi untuk kamar kosong, saya kurang tahu ada atau tidaknya, jawab petugas parkir sambil menunjuk beberapa gang. Oh, iya, makasih, Pak. Saya coba cari kalau gitu. Balas Raihan. La berganti menatap Nisa sebelum memutuskan kembali melangkah. Banyak katanya, Nis. Tapi lagi-lagi di dalam gang, tutur Raihan. Mau coba lihat. Lanjutnya. Nisa sempat terdiam seolah berpikir. Boleh deh, jawabnya. Mereka kembali berjalan kaki bersama-sama memasuki tiap gang. Mencari-cari kamar kosong yang ternyata sulit didapatkan. Setelah ditemukan, ternyata banyak yang tak sesuai harapan. Apalagi hampir semua tempatnya bercampur dengan laki-laki. Sebenarnya kalau menurut saya, gak apa-apa kos-kosannya gak khusus perempuan, toh nantinya tetap saja tergantung kita yang menempati, tutur Raya kembali memberikan pendapat. Iya, saya pikir juga gitu. Raihan ikut membenarkan. Gak nyaman ah. Gak bebas aja gitu kalau di lingkungannya ada laki-laki, balas Nisa. Berarti kalau ditawari kos-kosan Kak Davin juga gak bakalan mau, ya, soalnya kos-kosannya nyampur. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak muda, ada ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya semua umur ada, beber Raya. Nisa terdiam. Dari raut wajahnya nampak ia sedang bingung. Masih ada 2 gang lagi yang belum dimasuki, kata Raihan. Gimana? Masih mau lanjut? Gimana ya, Pak? Nisa malah balik bertanya pada Mang Yusuf. Bapak mah gimana Nisa saja? Kan Nisa yang mau nempatin. Asal Nisa merasa nyaman dan tenang, Bapak mah ikut senang, jawab Mang Yusuf. Kak, aku gak ikut ke dalam ya. Aku nunggu di sana saja. Mau cari buat ngisi perut.
Kelupaan dari tadi belum makan. Raya menunjuk ke arah taman kota yang lumayan banyak orang berjalan-jalan sore. Raihan sempat terdiam. Ia bingung harus menemani Raya atau kembali mengantar Nisa. Duluan ya, Kak. Belum sempat Raihan menjawab, Raya keburu bersuara lagi. Maaf ya, Nis. Lanjutnya tak enak pada Nisa. Tapi bagaimana lagi, ia juga tak bisa mengabaikan panggilan alamiah perutnya yang berkali-kali bersuara minta diisi. Raya bergegas menyeberang jalan lalu berjalan memasuki area taman kota. Di mana di setiap pinggirnya dipenuhi para pedagang kaki lima. Matanya memindai beberapa pedagang untuk memutuskan makanan apa yang ingin dibelinya. 83. Itu saja kayaknya biar kenyang, gumam Raya sambil melangkah mendekati pendatang ketoprak. Ketopraknya satu yang pedas. Pinta Raya. Di sini apa dibungkus? Tanya penjual ketoprak. Di sini, jawab Raya sambil duduk di kursi kayu yang sudah disediakan. Sambil menunggu makanannya siap, Raya meneliti setiap orang yang berlalu lalang di sekitar sana. Siapa tahu ada yang dikenal. Nyatanya semua yang lewat terlihat asing di matanya. Silakan, Mbak. Kata penjual ketoprak sambil meletakkan sepiring ketoprak. Makasih, balas Raya. Lapun mulai menyantap makanan berbumbu kak 4 nanogram tersebut. Tak lupa kerupuk yang menambah rasa kemat. Raya. Saat asik menyuap, tiba-tiba seseorang menyeru namanya. Raya menengadah untuk menatap orang tersebut. Seulas senyum pun langsung terbit dari bibirnya. Kak Gio. Raya menyapa balik. Sedang apa di sini? Sendirian saja. Tanya kakak senior yang dari dulu menyukainya itu. Lagi ngantar teman nyari kosan. Itu di sana, jawab Raya sejujurnya. Oh. Gio menyahut pendek. Ikut duduk, boleh. Lanjutnya ragu. Ini kan tempat umum. Duduk saja, Kak, jawab Raya. Hehe, takutnya kamu keberatan. Soalnya kan kalau di kampus menghindar mulu, balas Gio sambil duduk di kursi dekat Raya meski tetap mengambil jarak. Raya hanya tersenyum tipis. Sejujurnya ia selalu menghindari kakak seniornya itu karena malas berurusan dengan Ika yang dari dulu mengejar-ngejar Gio. Siapa sangka, Ika kini malah berbalik menyukai Raihan yang juga mencari incaran Raya. Makan, Kak. Gak enak aku makan sendirian. Tawar Raya. Iya silakan. Kebetulan aku sudah makan tadi, jawab Gio buru-buru. Ada senyum tertahan yang terbit dari bibirnya menyadari sikap Raya tak sedingin biasanya. Temannya mana? Kok lama? Tanya Gio celingukan. Masih nyari kos-kosan. Aku istirahat dulu, lapar soalnya. Jawab Raya apa adanya. Dia bukan tipe wanita yang terlalu jaga image dan selalu apa adanya. Oh. Gio kembali manggut-manggut. Keduanya pun kembali berbincang ringan. Obrolan seputar kampus dan kegiatan lainnya. Saat masih berbincang, suara orang berdehem membuat Raya menoleh. Belum selesai, Mbak. Tanya Raihan yang sudah ada di belakang Raya. 84. Kak Ray. Ini baru mau selesai. Tinggal suapan terakhir, jawab Raya sambil tersenyum lebar. Sambil ngobrol sih, jadi gak kerasa ya. Tutur Gio sambil tersenyum. Gio dan Raihan memang pernah ketemu meski hanya sekilas. Saat Raihan mengantar Raya ke kampus.
Pun Raihan juga mengetahui jika lelaki itu adalah kakak senior yang selalu mengejar Raya dan membuat hubungan Raya dengan Ika tak akur. Minumnya belum ada ya, Rai? Aku ambilkan ya. Tawar Gio. Gak usah, Kak, aku aja. Raya ingin melarang tapi Gio keburu memintakan air minum tersebut pada penjual ketoprak. Ini minumnya. Takutnya makanannya nyangkut di tenggorokan, tutur Gio berkelakar. Makasih, Kak. Meski gak nyangkut sih karena semua sudah turun ke perut, balas Raya mengimbangi candaan Gio. Sementara Raihan hanya terdiam. Dia tak berkata apa-apa. Hanya sibuk menahan perasaan yang tak biasa di hatinya. Oh iya, Kak. Nisanya mana? Tanya Raya menyadari jika Raihan hanya sendiri. Raihan menghela napas pelan. Masih nyari kosan sama Mang Yusuf. Oh. Raya mengangguk kecil. Belum nemu yang cocok juga. Lanjutnya. Belum. Raihan menyahut singkat. Jadi gimana? Mau nyari kemana lagi? Raya kembali bertanya. Langsung pulang saja sepertinya. Sebentar lagi maghrib. Biar besok aja lagi dilanjut sama Bang Riki, jawab Raihan. Ekor matanya sesekali melirik pada Gio yang begitu anteng menatap Raya sambil senyum-senyum. Ayo, Mbak, kita ke mobil saja duluan. Ajak Raihan. Nunggunya di mobil saja, lanjutnya. Bentar, aku bayar dulu. Raya bergegas bangun dari duduknya lalu merogoh saku bajunya. Mengeluarkan uang lalu membayar makanannya. Kak, aku duluan kalau gitu, ya, kata Raya pada Gio. Oh, iya, silakan, Rai. Sampai ketemu lagi besok di kampus, balas Gio sambil tersenyum simpul. Senyum pertanda harapan melihat sikap Raya padanya yang mulai mencair. Sementara Raya melangkah cepat untuk menyusul Raihan yang sudah berjalan lebih dulu. Kak, cepat banget jalannya. Protes Raya dengan tetap mengayunkan kakinya agar sejajar dengan Raihan. Biar cepat sampai, mau buru-buru duduk. Jawab Raihan. Loh, kalau mau duduk padahal bisa di tukang ketoprak tadi. Kursinya masih kosong juga, balas Raya. Gak nyaman, panas. Raihan kembali menjawab. 85. Masa sih, panas? Bukannya anginnya segar ya, cenderung dingin malah. Soalnya udah sore banget, timpal Raya dengan kening berkerut. Kan saya abis jalan terus Mbak, muter-muter cari kontrakan, wajar panas, gerah. Makanya pengen ngadem di mobil, ungkap Raihan. Iya sih, kirain panas karena hal lain, celetuk Raya sambil mengulum senyum. Kakinya tetap melangkah cepat karena menyeimbangkan langkah kaki Raihan yang panjang-panjang. Panas karena hal lain apa ya? Tanya Raihan tanpa menoleh. Oh, enggak. Itu, maksudnya, matahari sore gitu, balas Raya asal. Raya sendiri sampai garuk-garuk kepala menyadari ucapannya tak masuk akal. Biarin ajalah, gumamnya. Ngomong-ngomong, kok bisa bareng dia? Tanya Raihan penasaran. Dia siapa? Raya balik bertanya. Itu yang tadi, kakak senior, balas Raihan. Oh, gak tahu. Tiba-tiba aja orangnya muncul sendiri. Mungkin lagi jalan-jalan sore, jawab Raya. Oh, saya kira janjian, timpal Raihan dengan tatapan tetap ke depan. Mau janjian gimana orang nomor teleponnya aja gak punya. Lagian janjian buat apa? Buat makan ketoprak,
jawab Raya nyerocos. Raihan tak lagi menanggapi. Wajahnya datar dan tak seramah biasanya. Ia langsung membuka pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Menyalakan AC dan membuka satu buah kancing bajunya yang paling atas. Sementara Raya garuk-garuk kepala melihat tingkah Raihan yang tak biasa. Aneh. Kenapa ya? Gumamnya. 86. Awalnya, Raya sempat membuka pintu mobil dan ingin masuk ke dalamnya, tapi karena aneh Raihan, ia pun memutuskan untuk berdiam diri sejenak. Tak langsung memasuki mobil. Dia tetap berdiri di luar mobil sambil memperhatikan sekeliling. Lebih tepatnya menunggu kedatangan Nisa dan sang ayah. Setelah beberapa menit menunggu di luar dan belum melihat tanda-tanda kemunculan Nisa dan ayahnya, Raya pun memutuskan untuk ikut memasuki mobil. Duduk di jok belakang lalu menatap Raihan yang pandangannya tetap lurus ke depan. Tak sedikit pun menoleh ke belakang. Nisa sama Mang Yusuf kok lama ya? Keburu azan maghrib kalau gini ceritanya. Raya berceloteh sambil menatap jam tangan kecil di pergelangannya. Lagian Kak Ray kenapa tinggalin mereka? Kenapa gak dibarengi? Lanjut Raya. Saya kan mau cari Mbak Raya, takutnya kenapa-kenapa. Soalnya sendirian. Sementara Nisa ditemenin Mang Yusuf. Kalau tahu Mbak Raya ada yang nemenin juga saya gak akan ninggalin Nisa dan Mang Yusuf, jawab Raihan. Raya terkekeh kecil mendengarnya. Aku emang sendirian, Kak. Tapi kan cuma makan doang. Gak mungkin hilang ini. Aku bukan anak kecil yang akan tersesat dan gak tahu jalan pulang. Lagian tahu juga di mana mobil terparkir, jawabnya panjang. Iya, tetap saja kan saya gak enak. Saya yang pinjam Mbak Raya langsung pada Mbak Ayu. Kalau ada apa-apa saya yang disalahin, balas Raihan. Pinjam kayak barang aja, timpal Raya sambil tersenyum lebar. Hatinya menghangat saat menyadari jika Raihan begitu perhatian padanya. Namun lagi-lagi ia takut jika berekspektasi terlalu tinggi. Ia takut kecewa dan patah hati. Raya juga sempat mengira Raihan cemburu melihat kebersamaan dirinya dengan Gio tadi. Namun, lagi-lagi Raya mengingkari perasaannya sendiri dan meyakinkan jika hal itu tak mungkin. Cinta seorang Raihan Adiputra terlalu tinggi untuk digapai. Untuk sejenak, Raihan dan Raya sama-sama saling diam. Hingga suasana di dalam mobil terasa canggung dan kaku. Hingga akhirnya Nisa dan Mang Yusuf datang, memupus kecanggungan yang ada. Mata Nisa sempat sedikit melebar saat membuka pintu mobil dan melihat keberadaan Raya. Meski setelahnya, Nisa langsung tersenyum dan duduk di samping Raya. Saya pikir masih di taman kota, kata Nisa. Enggak, sudah selesai. Makan doang, jawab Raya. Mbak Nisa sudah selesai. Dapat gak? Raya balik bertanya. Nisa hanya menggeleng pelan tanpa bersuara. Langsung pulang saja ya. Nyarinya lanjut besok diantar Bang Riki. Saya ada kuliah pagi soalnya. Sampai sore, kata Raihan sambil menyalakan mesin mobil. Iya, desis Nisa pendek. 87. Raya pun tak ikut menimpali karena itu bukan ranahnya. La memilih diam hampir di sepanjang perjalanan. Jikapun membuka suara hanya seperlunya karena bingung harus basa-basi apa. Ray, tadi waktu lagi nyari kosan, ibunya Nisa sempat telepon. Dia titip pesan agar Mamang teh gak terlalu lama di kota. Yah, kamu tahu sendiri, rumah Mamang kan sedikit terpencil dan agak jauh dari rumah warga lain.
Kasihan bibimu kalau malam gak tenang, bukan takut hantu atau hal-hal mistis ya, tapi lebih takut ke orang J4T, beber Mang Yusuf. Iya sih, Mang, benar. Apalagi kalau sudah masuk maghrib, kerasa banget sepinya ya, balas Raihan yang mengetahui persis kondisi di kampung halamannya itu. Iya, Ray. Makanya ini Mamang teh bingung. Maunya lusa pulang kampung tapi kalau nasib Nisa belum jelas gini mah, Mamang juga bimbang buat ninggalin. Berat banget ninggalin anak Gat. Di kota orang seperti ini. Apalagi Gak mempunyai sanak saudara, keluh Mang Yusuf dengan kebingungan yang tergambar jelas di wajahnya yang tak lagi muda. Kenapa Mamang bilang gitu? Memang Mamang gak anggap Ray sama Umi kerabat, timpal Raihan agar Mang Yusuf tak merasa terlalu khawatir. Iya sih. Ada kamu sama ibumu di sini yang sudah Mamang anggap keluarga sendiri. Tapi bukan berarti harus merepotkan terlalu lama. Mamang kan gak enak, balas Mang Yusuf. Sejujurnya, sebelum berangkat ke sini, Mamang teh sudah nasehatin Nisa agar tak terlalu buru-buru merantau jauh seperti ini. Toh lulus sekolahnya juga belum lama. Kematin saja dulu kebersamaan bersama keluarga. Cuma ya gitu, yang namanya anak Mafda itu gampang sekali terbawa arus. Mungkin Nisa teh kepingin waktu lihat postingan teman-teman sekolahnya yang sudah pada kerja dan cari uang sendiri. Rata-rata pada keluar kota malah ada yang keluar negeri. Kalau keluar kota mah Mamang masih kasih izin meski berat. Tapi kalau sudah keluar negeri, gak akan Mamang izinkan. Kejauhan, lanjut Mang Yusuf menjabarkan. Padahal cari uang itu susah ya, Mang. Sampai harus mandi keringat setiap hari. Tak jarang banyak makan hati juga, timpal Raihan. Iya, Ray. Tapi biarlah. Biar merasakan sendiri perjuangannya. Buat pengalaman juga. Setidaknya sampai suatu saat nanti Nisa memiliki pendamping, balas Mang Yusuf. Iya, Mang. Sebagai orang tua, cukup mendukung dan mendoakan yang terbaik saja. Raihan kembali menimpali. Itu mah pasti. Balas Mang Yusuf. Sepasang lelaki berbeda generasi itu melanjutkan perbincangannya untuk mengisi perjalanan yang sudah hampir sampai. Sementara di belakang mereka, Raya dan Nisa diam-diam menyimak semua obrolan itu. Mobil yang dikendarai Raihan pun berhenti di pekarangan rumah saat azan maghrib sudah selesai berkumandang. Langit pun sudah mulai gelap dan cahaya lampu mulai menerangi setiap sudut bumi. Aku duluan ya, mau langsung ke kamar, kata Raya begitu turun dari mobil. Saya juga, balas Raihan. Baru saja Raihan ingin melangkah bersama Raya, Nisa keburu menyeru dirinya. Raihan, panggilnya hingga Raihan pun menoleh. Makasih banyak, ya. Semoga gak kapok direpotkan seperti ini, lanjut Nisa sambil tersenyum simpul. 88. Sama-sama. Hanya itu tanggapan Raihan. Begitu ia berbalik dan ingin melanjutkan langkah, ternyata sosok Raya sudah tak ada. Dia sudah masuk lebih dulu demi ingin menjaga hatinya sendiri agar tak dilanda cemburu yang membuat hati tak nyaman dan otak pun seperti susah dikendalikan. Menghindar lebih baik daripada mendengar hal yang bikin panas. Gumam Raya sambil memasuki kamar yang ditempatinya. Beruntung, Raya sudah jaga-jaga bawa baju ganti dari rumah. Ia langsung masuk ke kamar mandi dan bersih-bersih sel kenanya sambil mengganti baju. Setelah itu ia istirahat sebentar sekadar meluruskan pinggang yang pegal karena berjalan-jalan cukup lama. Rasa rindu yang mendera pada Syafia membuat Raya buru-buru bangkit dari tempat tidur. Meraih ponsel, ia menelepon Ayu meski jarak kamar mereka tak terlalu jauh.
Namun, Raya sungkan untuk datang langsung ke kamar kakaknya itu karena mungkin saja Davin sudah pulang. "Via tidur gak, Mbak?" tanya Raya. "Enggak. Sini," balas Ayu di balik telepon. "Via-nya kesiniin aja. Sebentar lagi kan mau pada makan malam. Via biar aku yang jaga," timpal Raya. "Emang kamu gak akan ikut makan?" Anya Ayu. "Enggak. Aku sudah makan ketoprak tadi," jawab Raya. "Oke, deh. Mbak anterin ke sana," timpal Ayu lalu panggilan pun berakhir. Senyum Raya merekah karena tak sabar ingin bermain bersama keponakannya yang lucu dan menggemaskan. Benar saja, hanya dalam 1 menit, pintu kamarnya terbuka dan masuklah Ayu sambil mendorong Syafia di dalam stroller.